Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alim wa ta'alim tazakkur tazkir wa nafad wa shifad wa nafal intifal hasala masuki kitabillahil azim sunnat rasulillah turga maradatillah wa sawabi wa qurbi lillahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' min da'wati alladhi la yustajab laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala masih memberikan kita waktu, kesempatan, umur, nafas untuk sama-sama berzikir, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan tidaklah suatu musibah, bala dan lain-lainnya melainkan apa penyebabnya? Penyebabnya dosa. Dan tidaklah terhilang, terangkat suatu bala musibah di tengah-tengah kita. Kuncinya apa? Kuncinya banyak orang yang balik sama Allah, bertaubat kepada Allah, berdamai kepada Allah. Dia nangis di pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaikin hubungan kita sama Allah, bukan sibuk urusan orang, bukan sibuk sama dosanya orang, bukan sibuk sama kesalahan orang, bukan sibuk sama aibnya orang, tapi sibukin diri ente sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketahuilah, orang sekarang ini nih dihancurkan hatinya kepada Allah tanpa ente sadari. Kita sekarang nih dibuat takut, dibuat gelisah, dibuat bingung, mau ngapa-ngapain bingung, apapun takut. Nah, ketakutan ini nih yang membuat iman ente hilang. Apa sebabnya? Ada lagi hal yang ente lebih takutin dari Tuhannya ente, Allah. Orang takut mau keluar rumah, takut mau ketemu orang, takut mau jalan, takut. Di rumahnya ngelihat kabar orang meninggal, takut lagi. Akhirnya apa? Imannya hilang. Orang kalau udah imannya hilang, udah dia takut kepada makhluk ketimbang Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat takut. Akhirnya orang kalau takut imunnya turun. Ente tahu, bakteri, kuman, virus nyerang siapapun, yang ngelawan itu apa sih? Imunnya kita. Jadi ada daya tahan tubuh kita namanya imun. Imun itu yang ngelawan bakteri, penyakit, virus, semua dilawan sama dia. Imun kita tuh kadang naik turun, kayak iman naik turun, imun juga naik turun. Imun tuh turun, kapan imun turun? Ketika ente takut, ente ketakutan, dari rasa takut berlebihan, kepala ente sakit, lambung ente sakit, dari lambung ente sakit, dada ente sesak, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngebayangin, ini mood akhirnya takut deh. Rumah sakit penuh, ini kafe covid semuanya. Ini masuk juga ke sini, iya, ada dirawat di sini, iya. Gemeter di rumah sakit. Di rumah sakit nggak boleh komunikasi sama siapapun, nggak boleh ketemu sama istri, nggak boleh ketemu suami, nggak boleh ketemu anak, nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh megang handphone, di kamar sendirian. Yang kuat cuman ahli munajat doang. Nggak usah inti, aneh belum tentu kuat. Yang kuat siapa? Orang yang dikir sama Allah tuh, yang udah imannya masya Allah biasa halwat, di kamar sendirian, kuat. Kalau kita mah mana kuat, masuk kamar tambah mental kita tambah dikikis lagi, akhirnya apa? Tambah sakit kita. Imunnya sakit, virus enak ngehantam kita. Jadi bukan berarti covid tuh nggak ada bakteri, ada virus, ada kuman, ada. Cuman problem kita sekarang itu tuh, tahu nggak? Kita kehilangan Allah. Kalau udah kehilangan Allah, ya ada musibah. Mau ngapa-ngapain, mau ibadah takut. Ya. Padahal nggak ada yang meningkatkan imun. Kuncinya apa? Tenang. Dan ketenangan bisa kita dapatin gimana? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Ketahuilah dengan mengingat Allah, zikir sama Allah, ente datang sama Allah, ente damai sama Allah, hati ente bakal tenang. Nah, kedua, ajal ditentuin sama Allah. Ajal ditentuin sama Allah. Iya, di tengah-tengah pandemi banyak saudara kita yang pulang kepada Allah bukan karena Covid,
Banyak yang pulang satu persatu wafat, kehilangan saudara kita, kerabat kita, handai taulan kita. Mulai rame di medsos, fulan meninggal, disetelin ceramahnya. Masya Allah, beliau ini orang baik, orang soleh, sedih pada nangis. Masya Allah ya, alhamdulillah. Tapi kok waktu masih hidup ente pada gak ngambil manfaat sama mereka, ini bingung. Ini aneh, kesian sama orang-orang model begini kadang-kadang. Aneh, heran. Orangnya masih hidup, orangnya masih hidup, ente gak ngambil manfaat. Orangnya masih hidup, ente gak mau ngaji. Orangnya masih hidup, ente gak minta nasihat. Orangnya masih hidup, ente gak ngambil ilmu dari mereka. Ketika orang yang meninggal, baru ya Allah Ustadz Fulan meninggal, ya Allah Habib Fulan meninggal, ya Allah Syekh Fulan meninggal. Oh, lebay statusnya. Ceramah-ceramah singkatnya ente putarin satu persatu. Waktu orangnya masih hidup, kemana aja ente? Apa nunggu semua ulama meninggal ente baru bikin status semuanya? Lo ngaji sama siapa ya? Iya, ambil manfaat dari mereka, dekat sama mereka di masa hidupnya, ambil semanfaat-manfaat ilmu mereka. Banyak yang ngambil ilmu manfaat dari mereka. Jangan ente jauh dari majelis mereka. Orang yang udah meninggal baru ente sebut-sebut, ya Allah orang baik, orang soleh meninggal, sedih, aneh kehilangan lah. Waktu itu kemana aja ente? Ngaji nggak pernah, hadir majelis saya nggak pernah. Waliyadzubillah min dzalik.